Halo semuanya, kembali lagi di channel Murora. Di video kali ini kita akan membahas histori Nobunaga Oda, seorang daimyo Jepang yang terkenal dan dinilai baik sekaligus kejam. Sejarah Jepang memang sangat populer di kalangan dunia luar, terutama saat zaman peperangan samurai dimulai. Salah satu tokoh bersejarah dalam era peperangan samurai Jepang yang paling mendunia adalah Oda Nobunaga, yang lahir sebagai anak ketiga dari Oda Nobuhide pada tanggal 23 Juni 1534 silam. Dirinya merupakan anak dari seorang pemimpin kecil yang pernah bekerja di bawah pemerintahan klan Shiba. Ayahnya yaitu Nobuhide merupakan seorang prajurit yang terampil dan menghabiskan banyak waktunya dengan melawan samurai Mikawa dan Mino. Oda Nobunaga adalah seorang daimyo Jepang yang hidup dari zaman Sengoku hingga zaman Azuchi Momoya. Kisah lain mengatakan Nobunaga lahir di Istana Nagoya. Ibunya bernama Dota Gozen yang merupakan istri sah dari Nobuhide, sehingga Nobunaga berhak menjadi pewaris kekuasaan sang ayah. Setelah menang dalam pertempuran melawan klan Imagawa dan klan Saito, Nobunaga menjadi pengikut Ashikaga Yoshiaki dan diangkat sebagai pejabat Kyoto. Kekuatan penentang klan Nobunaga seperti klan Takeda, klan Asakura, pendukung kuil Enryakuji, dan kuil Ishiyama Hongaji dapat ditaklukkan berkat bantuan Ashikaga Yoshiaki. Semasa kecil, Oda Nobunaga tumbuh dalam suasana perang yang dilakukan sang ayah yaitu Nobuhide. Melewati beberapa peperangan dan kemenangan, akhirnya Nobuhide meninggal dunia pada tahun 1548, meninggalkan klan Oda yang terpisah belah dalam beberapa alasan. Nobunaga mulai memimpin fraksinya pada tahun 1551. Nobunaga diangkat menjadi penguasa istana Nagoya sewaktu masih berusia 2 tahun. Sejak kecil hingga remaja, Nobunaga dikenal sering berkelakuan aneh sehingga mendapat julukan si bodoh dari Owari dari orang-orang di sekelilingnya. Nama julukan ini diketahui dari catatan tentang Nobunaga yang tertarik pada senapan yang tertulis dalam sejarah masuknya senjata api ke dalam Jepang melalui kota pelabuhan Tanegashima. Nobunaga sejak masih muda memperlihatkan sifat jenius dan tindakan gagah berani. Tindakan yang sangat mengejutkan sang ayah seperti sering dilakukan oleh Nobunaga, seperti menggunakan api untuk melepas sekelompok kuda di istana Kiyosu. Ketika masih merupakan pewaris kekuasaan ayahnya, Nobunaga dari luar terlihat sangat melindungi para pengikutnya. Di sisi lain, Nobunaga sangat berhati-hati terhadap para pengikut walaupun tidak diperlihatkan secara terang-terangan. Pada tahun 1546, Nobunaga menyebut dirinya sebagai Oda Kazu Sanosuke. Setelah diresmikan sebagai orang dewasa pada usia 13 tahun di istana Furuwatari, Nobunaga mewarisi jabatan kepala klan setelah Oda Nobuhide tutup usia. Pada upacara pemakaman ayahnya, Nobunaga melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan dengan melemparkan abu dupa ke altar. Ada pendapat yang mengatakan cerita ini merupakan hasil karangan orang beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1548, Nobunaga mulai memimpin pasukan sebagai pengganti sang ayah. Pertempuran yang sengit melawan musuh lama Saito Dosan dari provinsi Mino akhirnya bisa diselesaikan secara damai. Nobunaga kemudian menikah dengan putri Saito Dosan yang bernama Nohime. Pertemuan Nobunaga dengan bapak mertua Saito Dosan dilakukan di kuil Sotoku yang terletak di Gunung Koya. Ada cerita yang mengatakan dalam pertemuan ini, kualitas kepemimpinan yang sebenarnya dari Oda Nobunaga mulai terlihat dan reputasi Nobunaga sebagai anak bodoh mulai terhapus. Pada tanggal 24 Agustus 1556, Nobunaga memadamkan pemberontakan yang dipimpin adik kandungnya sendiri, Oda Nobuyuki, dalam pertempuran Ino. Oda Nobuyuki terkurung di dalam kamar istana Shiomori yang dikepung pasukan Nobunaga. Sang ibu Dota Gozen datang untuk menengahi pertempuran di antara kedua putranya, dan Nobunaga dimintai untuk mengampuni Nobuyuki.
Namun pada tahun berikutnya, Nobuyuki kembali menyusun rencana pemberontakan. Nobunaga yang mendengar rencana ini dari laporan rahasia Shibata Katsuei berpura-pura sakit dan menjebak Nobuyuki untuk datang menjenguknya ke istana Kiyosu. Nobuyuki dihabisi sewaktu datang ke istana Kiyosu. Berbicara soal kepribadian, Nobunaga menggemari barang-barang yang berasal dari barat. Pada tahun 1581, Nobunaga pernah menyelenggarakan parade pasukan kavaleri dengan mengundang Kaisar Ogimachi. Pada tahun itu, Nobunaga hadir mengenakan mantel dari kain beludru dan topi gaya barat. Pada masa tuanya, Nobunaga dikabarkan selalu mengenakan baju ziarah ala barat sewaktu tampil dalam pertempuran. Nobunaga sangat tertarik pada pelayan berkulit hitam dari misionaris Yesuit bernama Alessandro Palignano. Nobunaga lalu menjadikan pelayan berkulit hitam yang diberi nama Yasuke menjadi sebagai penasehat pribadinya. Tokoh terkemuka seperti Maeda Toshie dan Hori Hidemasa sewaktu kecil adalah asuhan Nobunaga, sedangkan Mori Ranmaru adalah anak laki-laki asuhan Nobunaga yang terakhir. Nobunaga Oda adalah salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah Jepang. Pada awal usahanya untuk menyatukan bangsa Jepang, Oda hanyalah merupakan klan kecil dari Owari dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam bentuk peta politik saat itu. Apapun kontroversi mengenai banyak tindakannya yang dianggap kejam, namun jika kita boleh berkaca pada prinsip, perdamaian hanya dapat diciptakan setelah melalui peperangan. Pengkhianatan dan kematian Nobunaga Oda, seperti yang dikisahkan sebelumnya, Nobunaga selalu memperlakukan para rekan atau pengikutnya dengan angkuh. Dan ini nampaknya membuat salah satu pengikutnya yaitu Mitsuhide Akechi merencanakan siasat pemberontakan terhadap Oda dengan membakar kuil Honnoji yang akhirnya menyebabkan Oda Nobunaga melakukan seppuku atau bunuh diri untuk menghindari dari kematian tragisnya. Penyerangan yang dilakukan Mitsuhide dalam catatan sejarah terjadi pada tanggal 21 Juni 1582. Kala itu Mitsuhide membawa satu unit pasukan dan mengepung kuil Honnoji yang kala itu memang tengah dihuni oleh Nobunaga Oda. Nobunaga Oda yang waktu itu hanya membawa rombongan kecil menjadi kewalahan dan terpojok. Namun motivasi dibalik pengkhianatan Mitsuhide sampai saat ini memang belum pernah terungkap secara lengkap. Dan ini telah menjadi bahan perdebatan di antara para ahli sejarah sejak lama. Tetapi banyak yang berspekulasi bila Mitsuhide telah melanggar rencana jahat yang direncanakan oleh Nobunaga terhadap dirinya dan kelompoknya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jika kalian masih ingin mendalami yang barusan kita bahas, saya telah meninggalkan link referensi saya dalam pembuatan video ini di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.